Shalom, selamat pagi. Kita kembali berjumpa di dalam kasih Kristus. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini kita boleh sama-sama diberkati di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sebelumnya kita mau berdoa lebih dahulu. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan, pagi hari ini Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu, urapi kami Tuhan, pakai kami Tuhan, biarlah lawatan-Mu menyertai setiap kami dimanapun kami berada, meskipun dalam kondisi online ya Bapa, dalam kami mendengarkan firman-Mu, biarlah Engkau boleh turut campur Tuhan di dalam pemberitaan akan firman-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam kuat kuasa-Mu. Haleluya Yesus. Amin. Ya, puji Tuhan, kita kembali lagi di dalam kasih dan atas kebaikan Tuhan. Pada pagi hari ini kita mau belajar sama-sama di dalam Amsal 16. Amsal 16 ayat pertama sampai kelima. Saya bacakan satu-satu saya. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Amin. Ini yang pertama kita mau belajar di dalam ayat ini dikatakan bahwa manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Ya, saudara, dikatakan di dalam Amsal ayat 16, mungkin di dalam ayat ini dikatakan bahwa kita dapat menimbang-nimbang. Menimbang-nimbang itu artinya mereka-reka atau merencanakan di dalam segala sesuatu dalam hidup kita. Terkadang rencana kita dengan rencana Tuhan tidak ada yang sama, tidak bisa sama. Kita terkadang merencanakan yang baik. Mungkin hari ini kita merencanakan pagi hari ini kita harus ke sini, ke situ, ke sini, ke situ. Tetapi menurut Tuhan itu tidak sesuai, kita juga tidak bisa. Jadi manusia boleh merencanakan, tetapi kehendak Tuhanlah yang jadi. Saya terkadang di dalam hidup kita juga seringkali kita merencanakan dalam segala tentang pernikahan kita atau ketika kita merencanakan untuk kita berumah tangga. Itu yang seringkali kita sudah merencanakan dalam rumah tangga, saya pinginnya nanti berumah tangga, mendapatkan istri, mendapatkan jodoh yang baik, seperti ini, atau mendapatkan pacar, atau dalam pekerjaan banyak hal. Tetapi kenyataannya ternyata di dalam perjalanan waktu rencana kita kadang kita bisa berpisah atau tidak sesuai dengan keinginan hati. Untuk itu saudara, kita pagi hari ini kita mau belajar untuk kita boleh terus percaya dalam segala sesuatunya, dalam rencana kita. Ikutkan Tuhan. Ikutkan Tuhan selalu dalam rencana kita. Biar rencana kita disesuaikan dengan rencana Tuhan. Agar kehidupan kita menjadi lebih baik. Yaitu sudah ketika kita merencanakan untuk kita boleh berumah tangga. Ternyata tidak sesuai. Itu juga bermasalah. Untuk itu sudah diingatkan di dalam ayat ini untuk kita selalu percaya sama Tuhan. Di ayat yang kedua dikatakan bahwa segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Di sini dikatakan bahwa orang boleh merencanakan, orang boleh berjalan menurut perkataannya atau rencananya, tetapi Tuhan yang menentukan. Di ayat yang ketiga dikatakan juga, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Jadi kita mau belajar untuk menyerahkan segala rencana kita
atau keinginan kita saat ini dalam pekerjaan kita mau belajar menyerahkan hidup kita juga agar kelak kita boleh memperoleh kasih karunia dari Tuhan untuk kita boleh dapat melakukan segala sesuatunya itu dengan baik. Rencana kita dapat sesuai dengan rencana Tuhan. Di dalam pekerjaan kita, kadang kita juga merasakan saat-saat ini dalam kondisi COVID ini, banyak orang merasa sudah merencanakan segala sesuatunya dengan baik, dengan teliti, dengan terencana. Tetapi karena kondisi COVID, semuanya kacau, semuanya tidak sesuai dengan rencana kita. Kita jadi merasa sedih, kita jadi merasa hambar atau kecewa, gitu saudara. Untuk itu saudara, biarlah pada pagi hari ini kita mau belajar menyerahkan segala rencana kita, segala apa yang menjadi kerinduan saudara, serahkan sama Tuhan. Biarlah Tuhan boleh selalu menyertai kita senantiasa. Biarlah pagi hari ini kita mau sama-sama belajar saudara ya, untuk kita boleh menyerahkan hidup kita, menyerahkan rencana kita. Jangan lagi kita merencanakan segala sesuatunya itu tanpa mengundang Tuhan. Pagi hari ini kita ingin supaya kita boleh selalu berharap sama Tuhan, berserah sama Tuhan, menyerahkan. Biarlah Tuhan boleh turut campur dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam segala hal yang terjadi. Biarlah Tuhan boleh turut campur saya. Saya merasakan ketika dalam pekerjaan saya tidak mengandalkan Tuhan. Pekerjaan saya kelihatannya berhasil. Tetapi kenyataannya yang kita dapatkan itu hampa atau gagal, saudara. Jadi saudara, di dalam ayat ini tadi dikatakan bahwa serahkan perbuatanmu kepada Tuhan. Saya belajar saudara, saya melalui firman Tuhan ini, saya merenungkan, saya belajar bahwa ternyata dalam hidup kita ini, dalam kesaksian saya perlu Tuhan, saya butuh Tuhan dalam hidup ini. Dalam rumah tangga juga saya butuh Tuhan. Tanpa Tuhan saya akan jatuh saudara. Saya bersyukur saya dikuatkan oleh firman ini untuk kita boleh menyerahkan hidup kita, menyerahkan pekerjaan kita. Jadi saudara, ketika dalam pekerjaan saya merasa gagal saudara ya. Saya mencari usaha ini gagal. Usaha itu gagal. Saya beberapa kali berusaha tidak berhasil saudara. Ternyata saya lupa, saya tidak menyertakan Tuhan. Ketika saya membaca renungan ini, saya merasakan bahwa, oh iya Tuhan, mungkin saya gagal yang lalu, tapi saya tidak ingin saya gagal. Untuk itu saudara, biarlah kesaksian saya nanti ini saudara, kesaksian yang akan saya sampaikan, biarlah boleh menguatkan kita. Untuk kita boleh selalu mengandalkan Tuhan. Mungkin saudara, saya ketika saya gagal saudara, saya sedih saya tidak miliki apa-apa saya merasa kok seperti ini ya, hidup saya ini tidak berhasil saudara. Saya dikatakan orang tidak bisa bekerja, tidak bisa apa dan sebagainya Tapi ketika saya mengerti bahwa perubahan itu harus dimulai dari diri kita saya mulai belajar
Setiap pagi saya berlutut sama Tuhan, saya berdoa sama Tuhan untuk dalam setiap langkah hidup saya Tuhan boleh menyertai dalam pekerjaan. Lambat laun dalam pekerjaan saya Tuhan pulihkan satu persatu. Saya boleh memiliki customer yang baik, saya boleh bekerja yang baik. Akhirnya Tuhan menyertai saya, Tuhan memberkati, Tuhan dalam kehidupan rumah tangga saya, Tuhan juga pulihkan. Tuhan pulihkan hubungan saya dengan istri saya. Tuhan pulihkan hubungan saya dengan anak-anak saya. Boleh menjadi lebih baik lagi saya. Itu saudara, biarlah melalui kesaksian saya ini saudara, kita boleh sama-sama bisa dikuatkan sama Tuhan. Untuk kita boleh selalu mengandalkan Tuhan. Menyerahkan setiap hidup kita. Pekerjaan kita sama Tuhan. Sudah saudara, jangan kita mengandalkan kekuatan kita. Kalau saudara mengandalkan kekuatan kita sendiri, saudara akan kecewa. Apalagi kalau kita mengandalkan orang lain, saudara akan lebih kecewa. Mengandalkan saudara akan juga kecewa. Jadi semuanya itu saudara, kalau saudara mengandalkanlah Tuhan. Serahkan hidup saudara sepenuhnya sama Tuhan. Biar Tuhan boleh ikut campur dalam kehidupan kita, saudara. Jadi saudara, biarlah kesaksian saya ini boleh menguatkan saudara. Untuk saudara boleh bersama-sama. Saya juga masih belajar saudara, untuk kita selalu lebih dekat lagi. Cari Tuhan. Percuma saudara, kalau saudara mungkin saudara mengandalkan kekuatan saudara bisa ini, bisa itu. Mungkin kelihatannya berhasil, ujung-ujungnya saudara akan kecewa. Itu sudah saya rasakan, saudara. Ketika saya mengandalkan kekuatan saya boleh terima uang, boleh terima kekayaan. Tetapi semuanya itu hampa. Kita tidak akan merasakan damai sejahtera. Untuk itu saudara, biarlah pagi hari ini kita dikuatkan untuk kita boleh selalu mengandalkan Tuhan. Selalu menyerahkan setiap hidup kita. Pekerjaan kita. Hubungan kita. Suami istri. Ikutkan Tuhan dalam rumah tangga saudara. Biar kehidupan kita boleh menjadi lebih baik lagi, saudara. Amin, saudara. Mungkin dari saya, itu kesaksian saya, biarlah boleh menguatkan saudara-saudara. Dikatakan juga di dalam ayat yang keempat, Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Di sini dikatakan bahwa Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Tuhan mempunyai tujuan dalam kehidupan kita. Agar tujuan kita ini boleh sesuai dengan rencana Tuhan. Orang fasik pun dapat tujuan juga, tetapi orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Kita tidak ingin seperti orang fasik ini, saudara. Kita mau selalu menyerahkan hidup kita, menyerahkan segala sesuatu. Apalagi dalam kondisi saat ini, kita mau menyerahkan kehidupan kita, menyerahkan pekerjaan kita, rumah tangga kita di dalam Tuhan, saudara. Di ayat kelima dikatakan lagi, setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh, ia tidak akan luput dari hukuman. Ini dikatakan lagi saya, bahwa orang yang tinggi hati, orang yang sombong, Tuhan tidak senang terhadap orang yang sombong ini, saya. Jadi Tuhan tidak senang terhadap orang yang tinggi hati. Itu kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Orang yang sombong akan jatuh, saudara.
dalam kehidupan saat-saat ini, kita jangan sombong dengan keadaan kita. Mungkin saat ini kita merasa, saya bisa, saya pandai, saya melakukan segala sesuatunya ini bisa. Saya bisa beli ini, beli mobil, beli rumah. Pekerjaan saya sukses, mengandalkan kekuatan dirinya sendiri. Jangan saudara, kita mau selalu mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan tidak senang melihat orang yang sombong, orang yang tinggi hati. Tuhan tidak suka. Tuhan ingin agar anak-anak Tuhan boleh percaya bahwa segala sesuatunya itu Tuhan yang merencanakan. Segala sesuatunya itu libatkan Tuhan dalam segala sesuatu. Dalam pekerjaan saudara, libatkan Tuhan. Dalam rumah tangga saudara, libatkan Tuhan. Dalam sekolah saudara, libatkan Tuhan. Jangan sampai kita tidak melibatkan Tuhan sama sekali, saudara. Kalau saudara sudah jatuh, saudara akan menyesal. Saudara akan merasa lemah. Saudara akan sedih, saudara ya. Kalau sudah jatuh, saudara, untuk kita mau bangkit itu kita susah, saudara. Jadi harus hati-hati, saudara. Libatkan Tuhan dalam segala sesuatunya ini, saudara. Libatkan Tuhan. Jangan sampai dalam pekerjaan pun kita tidak melibatkan Tuhan. Dalam rumah tangga kita harus selalu melibatkan Tuhan. Karena saya percaya ketika kita melibatkan Tuhan, Tuhan itu akan menyertai kita. Tuhan akan memberkati kita. Tuhan akan senantiasa melindungi keluarga kita. Apa yang saudara cita-citakan pasti akan berhasil ketika kita selalu berserah sama Tuhan. Kita mau menyerahkan hidup kita sama Tuhan. Pekerjaan kita, studi kita mau serahkan sama Tuhan. Saya percaya di dalam Amsal yang ditulis oleh Raja Salomo ini dikatakan bahwa ini untuk kita boleh sama-sama belajar menyerahkan semua perbuatan kita kepada Tuhan. Jadi saudara, saya tidak memperpanjang saudara ya, kita hanya ingin agar kita boleh senantiasa percaya sama Tuhan untuk kita boleh dapat diberkati sama Tuhan. Ya saudara, akhir-akhir ini saya percaya semua orang dalam kondisi krisis, dalam kondisi lemah. Kalau kita tidak menyerahkan kehidupan kita sama Tuhan, saudara akan jatuh, saudara akan kecewa. Untuk itu saudara, saya mengajak kita semua untuk kita boleh berserah sama Tuhan. Apapun kondisi saudara saat ini, keadaan saudara saat ini, biarlah kita boleh sama-sama menyerahkan hidup kita, menyerahkan pekerjaan kita sama Tuhan. Sudah jangan mengandalkan akan kekuatan kita. Jangan mengandalkan akan kehidupan kita ini, saudara. Tapi kita mau mengandalkan Tuhan senantiasa. Karena rencana Tuhan itu pasti baik. Rencana Tuhan itu pasti luar biasa, saudara. Karena kita anak-anak Tuhan, kita harus percaya bahwa penyertaan Tuhan itu sungguh luar biasa. Amin, saudara ya. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini kita mau belajar sama-sama untuk kita boleh menyerahkan hidup kita, menyerahkan perkawinan kita, menyerahkan pekerjaan kita, semua bidang dalam kehidupan kita ini. Kita mau belajar ikutkan Tuhan senantiasa dalam kehidupan kita. Supaya kita boleh sama-sama diberkati Tuhan. Biarlah pagi hari ini kita boleh sama-sama, kita mau berdoa pagi hari ini. Biarlah penyertaan Tuhan, saudara tidak usah takut, saudara tidak usah bimbang, saudara percaya sama Tuhan senantiasa. Biarlah penyertaan Tuhan selalu menyertai kita. Amin, saudara. Kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan
mungkin saat ini Tuhan kami merencanakan hal-hal yang baik. Hal-hal menurut kami itu baik Tuhan. Tetapi jika Engkau tidak ikut campur dalam rencana kami Tuhan, semuanya itu akan sia-sia. Tapi pagi hari ini Tuhan, kami mau belajar Tuhan, biarlah kami selalu mengandalkan Engkau. Kami selalu mengikut campurkan Engkau dalam setiap rencana kami, dalam setiap pekerjaan kami, dalam setiap kehidupan kami, pernikahan kami. Biarlah Engkau menyertai kami senantiasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semuanya dalam kuat kuasa-Mu. Haleluya Yesus. Amin. You're the only one.